Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah artikel dengan judul International Entrepreneurship in the Post-COVID World. Tulisan ini dipublikasikan pada Journal of World Business, volume 56, nomor 1 pada Januari 2021. Journal of World Business merupakan jurnal internasional yang bereputasi yang merupakan jurnal yang menempati kuartil tertinggi pada bidang keuangan. Journal of World Business menempati kuartil 1 yang artinya Journal of World Business merupakan jurnal terbaik di bidangnya. Journal of World Business ini diterbitkan oleh Elsevier yang merupakan salah satu penerbit terbaik di dunia. Journal of World Business memiliki SDR sebesar 2,27 yang artinya jurnal ini sangat memberikan dampak ilmiah karena banyak dikutip oleh peneliti di seluruh dunia. Journal of World Business pertama kali diindeks oleh Scopus pada tahun 1997 dan sampai sekarang masih diindeks oleh Scopus Database. Nah, teman-teman sekalian, penelitian ini dilakukan oleh Shakir Az-Zahra dan penelitian ini dilakukan karena adanya dampak dari COVID-19 terhadap dunia kewirausahaan. Nah, teman-teman sekalian, pertama sekali saya akan membahas terkait latar belakang masalah pada penelitian ini. Jurnal ini mengkaji lebih lanjut mengenai kewirausahaan internasional di dunia pasca COVID. Sebagai krisis kesehatan masyarakat global, COVID telah menyebabkan penutupan bisnis dan menyebabkan orang-orang tinggal di rumah selama berbulan-bulan. Seperti yang kita ketahui, efek COVID telah menyebar luas yang menyebabkan hancurnya perekonomian dunia bisnis yang tidak akan hilang dalam waktu sebentar saja. Kedatangan COVID menyebabkan kerusakan lembaga internasional, pergeseran ideologi, dan perubahan pola operasi internasional sehingga mengganggu jaringan bisnis internasional yang secara luas dipandang penting untuk inovasi pembelajaran, akses ke sumber daya ekspansi internasional, serta memperkenalkan peluang. Gangguan jaringan ekosistem dan platform yang ada menimbulkan konsekuensi negatif yang serius bagi usaha internasional. Hal ini dikarenakan memperlambat aliran pengetahuan lintas batas negara karena mobilitas yang terbatas, interaksi yang terputus, dan meningkatkan kekhawatiran akan rahasia dagang. Berdasarkan International Labour Organization, pada tahun 2020, COVID menyebabkan setengah dari angkatan kerja di seluruh dunia kehilangan pekerjaan dan memperkirakan 1,6 miliar orang yang beroperasi di ekonomi informal telah mengalami kegagalan dalam mencari nafkah. Ekonomi informal merupakan usaha kecil yang membentuk sektor ekonomi di mana kelompok usaha tersebut memproduksi serta mendistribusikan barang atau jasa untuk memperoleh pendapatan, seperti pedagang kaki lima, sopir angkot, warung, dan tukang becak. Jutaan orang lainnya telah kehilangan pekerjaan tanpa prospek yang jelas untuk kembali bekerja. Perubahan ini menjadikan COVID sebagai krisis keamanan nasional yang perlu ditangani oleh banyak negara untuk melindungi kekayaan dan kesejahteraan rakyatnya. Berbagai perubahan yang terjadi akibat COVID dapat melumpuhkan aktivitas bisnis usaha internasional. Nah teman-teman, tujuan penelitian pada penelitian ini bersifat selektif, berfokus pada tren utama yang dianggap sangat relevan dengan kewirausahaan internasional dan fokus membahas perubahan utama terhadap perekonomian global karena adanya COVID-19. Artikel ini memberikan jawaban terkait bagaimana dunia kewirausahaan pasca COVID dengan menyoroti perubahan yang disebabkan oleh COVID dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi ruang lingkup dan jenis kegiatan kewirausahaan internasional di tahun-tahun mendatang. Nah teman-teman, hal ini menarik untuk dicermati agar nantinya para pelaku usaha dapat beradaptasi pada dunia usaha baru pasca COVID-19. Dalam penelitian ini terdapat bagian studi teoritis, di mana peneliti menjelaskan hal-hal penting yang harus dibahas serta variabel-variabel yang harus digarisbawahi, yaitu terkait kewirausahaan internasional dan dunia baru kewirausahaan pasca COVID. Nah, dua indikator tersebut dibahas dengan merujuk pada artikel penelitian terdahulu yang mendukung indikator pada penelitian ini. Rujukan yang dikutip juga sebagian besar mengacu pada jurnal-jurnal internasional yang terbaru dan terupdate. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks. Penelitian kualitatif yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sebelumnya telah dilakukan. Di mana tujuan dari metode penelitian kualitatif ini adalah untuk mengkaji kedalaman dan kekayaan fenomena dan sosial atau populasi di lingkungan kewirausahaan internasional pasca COVID yang sebenarnya. Nah, hasil penelitian dari peneliti akan memberikan jawaban terkait bagaimana dunia kewirausahaan pasca COVID. Pada penelitian ini, peneliti memaparkan hasil penelitian sebelumnya, bahwa tidak seperti krisis keuangan di masa lalu, pandemi COVID menimbulkan banyak sekali dampak, baik dari segi politik, ekonomi, dan psikologis. Hal ini telah sangat mengubah lingkungan bisnis global. Telah banyak dampak negatif yang disebabkan oleh COVID di berbagai industri, seperti industri real estate, restoran, tempat hiburan, dan tempat wisata. Namun, terlepas dari tantangan tersebut, dunia pasca COVID menawarkan peluang penting di bidang kewirausahaan. Faktanya, banyak sekali industri yang mengalami pertumbuhan sejak adanya COVID-19, seperti meningkatnya layanan teknologi perusahaan, rumah sakit, pemasok peralatan medis, serta layanan penjemputan serta pengiriman kurir. Banyak industri kewirausahaan bersifat internasional yang memanfaatkan kehadiran International New Ventures atau INV, yaitu usaha baru dengan skala internasional. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menyebutkan beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan karena adanya kehadiran INV ini. Di antaranya yaitu, pertama, berkembangnya bisnis daring yang menyadarkan manusia bahwa teknologi digital merupakan solusi inovatif yang memungkinkan untuk melakukan berbagai kegiatan dari rumah. Bagi usaha di kalangan internasional, pertumbuhan penggunaan teknologi digital dapat memberikan akses yang lebih murah dan mudah, menciptakan produktivitas yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Kedua, adanya COVID mengharuskan pelaku usaha untuk berinovasi dalam menjalankan model bisnis mereka agar hubungan mereka dengan pelanggan tetap terjaga. Dengan adanya pemanfaatan teknologi digital mendorong konsumen untuk terbiasa dengan bentuk bisnis baru, seperti pemesanan secara online untuk dikirim ke rumah. Adanya INV atau International New Ventures meningkatkan pemahaman para pelaku usaha bahwa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang unik akan memberikan mereka keunggulan kompetitif yang unik pula. Dengan adanya perubahan ini, banyak perusahaan yang cenderung untuk bekerja sama dengan perusahaan lain untuk berinovasi. Ketiga, di dunia pasca COVID, dibutuhkan ketangkasan, ketangguhan, dan kecepatan untuk mendapatkan keuntungan dari orientasi kewirausahaan mereka yang berkaitan pada pengambilan risiko inovasi dan proaktif dalam membuat langkah strategis. Para pengusaha perlu memahami pasar mereka karena para wirausahaan internasional ini menghadapi lingkungan bisnis baru yang radikal dan dengan tekanan yang cukup besar. Hal ini akan memudahkan para wirausahawan dalam menentukan produk yang akan dikembangkan dan akan menemukan cara baru untuk terhubung dengan pelanggan. Nah, teman-teman sekalian, kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah penelitian ini telah menjawab pertanyaan penelitian terkait bagaimana dunia kewirausahaan pasca COVID dengan menyoroti perubahan yang disebabkan oleh COVID dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi ruang lingkup serta jenis kegiatan kewirausahaan internasional di tahun-tahun mendatang. Implikasi penelitian menuntut kewirausahaan untuk lebih memahami bisnis daring, berinovasi dalam skala global, serta meningkatkan orientasi kewirausahaannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya bahas mengenai jurnal ini. Hasil penelitian pada jurnal ini sungguh sangat bermakna dan dapat menambah wawasan kita dan wawasan para wirausahawan serta meningkatkan kesadaran mereka bahwa masih banyak yang harus dipersiapkan dalam menghadapi dunia usaha baru internasional pasca COVID.
Nah, sekian review jurnal internasional yang diterbitkan oleh Journal of World Business. Semoga review ini dapat bermanfaat bagi para pendengar semua. Video review jurnal ini merupakan output dari kegiatan KKN Daring berbasis program studi. Saya Nurul Fadilah dan rekan saya Naura Azmifah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.